Selamat malam, Romo Magnis. Terima kasih, Melissa. Suatu kuliah yang bagus sekali, Romo Magnis. Tahun yang lalu, tahun 2022, Profesor Svante Paabo meraih hadiah Nobel untuk ilmu kedokteran atau fisiologi, dan beliau, Profesor Svante Paabo, menerima hadiah Nobel kedokteran atau ilmu kedokteran itu secara single. Ya, biasanya itu yang menerima adalah cukup banyak 2-3 profesor, tetapi kali ini hanya satu saja, beliau. Karena memang karyanya sangat gemilang sekali. Beliau menemukan, dan setelah bergulat lama sekali, bekerja keras luar biasa, berhasil dengan teknologi DNA yang modern untuk meracik kembali, dalam tanda petik, menyusun kembali DNA dari manusia Neanderthal. Dan dengan demikian, otomatis Profesor Svante Paabo bisa mengurut atau membuat urutan evolusi dari Homo sapiens dan juga Neanderthal atau manusia Neanderthal, dan juga dalam kaitannya dengan manusia Denisovan yang sudah Romo juga jelaskan pada waktu kuliah yang pertama. Memang sulitnya luar biasa karena DNA-nya sudah mengalami degradasi, hancur itu karena sudah ribuan tahun, dan terkontaminasi juga oleh mikroorganisme. Memang sulit sekali, tetapi perjuangannya luar biasa. Untuk itu dia mendapat hadiah Nobel yang terhormat itu pada tahun 2022. Pertanyaan saya sederhana, Romo. Pertanyaan saya adalah, pada waktu saya masih kuliah di tingkat 1, tahun 71, mendapat kuliah biologi kedokteran pada waktu itu. Ada seorang mahasiswa yang pintar. Saya sendiri tidak pintar, Romo. Ya. Dia bertanya kepada dosen. Dosen sedang menjelaskan mengenai manusia Neanderthal dan macam-macam. Ya, toh? Beliau bertanya, atau teman ini bertanya, dosen, saya tidak sebut namanya, mohon maaf, ya, toh. Apakah kita ini duduk di kelas tidak mengalami much ado about nothing? Jadi terlalu overreacting, ya toh, untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, dengan menanyakan apa sih maknanya manusia Neanderthal, walaupun memang dosen sedang menjelaskan mengenai teori evolusi untuk manusia. Nah, sekarang masalahnya, pertanyaan saya sederhana, Romo. Setelah keberhasilan dari Profesor Svante Paabo, nah, tentu terbuka kesempatan, walaupun masih banyak kekurangan, terbuka kemungkinan akan bisa dikembangkan bagaimana kita melihat evolusi manusia ke depan, atau sedikitnya meramalkan, entah benar entah tidak. Yaitu dengan nantinya di ujung-ujungnya kita bisa mengetahui apa yang kita namakan sebagai the future of humanity, yang memang sudah ditulis oleh atau sudah diperkarsai oleh banyak sekali ahli dalam bentuk model-model peramalan dan lain sebagainya. Tetapi ini membuka kesempatan yang lebih jelas, karena saya memperkirakan secara pribadi dengan nanti beralihnya komputer digital yang kita pakai sekarang ini menjadi komputer dengan dia kenal dengan komputer kuantum, maka solusi atau perhitungan-perhitungan yang sekarang membutuhkan ribuan sampai jutaan tahun supaya bisa selesai, terutama dalam konteks DNA. Apakah memohon pencerahan, Profesor Magnis? Terima kasih. Mohon maaf pertanyaannya terlalu panjang, Melissa. Ya, sederhana bagi saya. Ya mungkin saya berumur 87 tahun. Saya sendiri tidak apa-apa. Saya punya kekhawatiran yang amat besar mengenai masa depan, karena dengan komputer kuantum, dengan segala itu kan semua akan dipakai oleh artificial intelligence.
Dan sekarang para pencipta artificial intelligence, termasuk orang seperti Musk atau yang menciptakan ChatGPT, itu sudah memperingatkan di mereka sendiri menjadi takut. Ya, kita hanya Prof nanti yang harus menangani situasi seperti itu, ya saya tidak mengalami. Tetapi masa depan itu terbuka dan tidak mudah dikuasai. Itu saja jawaban saya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ke penanya berikutnya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, di sini mungkin kami memanggilnya Pak Desem ya. Silakan Pak Desem. Terima kasih. Izin bertanya, Prof. Dari semua kesimpulan yang menjadi Pak Desem, mohon maaf sebelumnya suaranya kurang jelas terdengar. Apakah boleh diperbaiki lagi untuk mikrofonnya didekatkan mungkin? Oke, cek apakah suara saya jelas terdengar? Ya, sudah cukup terdengar. Silakan. Ya, mohon izin bertanya, Prof. Dari kesimpulan tadi yang saya baca dan saya dengarkan, bahwa filsafat itu ada yang menjadi dasarnya yaitu bahasa. Pertanyaan saya sederhana, Prof. Apakah turunan dari pemahaman filsafat itu ketika tidak bisa menyentuh masyarakat Masih umum tetap susah sebagaimana dimengerti. ya, Ya, mungkin boleh di ya Prof. Koneksi agak susah itu. Jadi saya kalimat terakhir tidak menangkap itu. Oke, ya saya ulangi ya Prof. Ya, dari kesimpulan tadi tentang filsafat itu ada yang menyentuh bahasa, di mana bahasa itu yang dipelajari secara akademis ilmiah tidak menyentuh masyarakat umum sebagaimana turunan yang seharusnya menjadi peradaban manusia atas ilmu bahasa yang diturunkan oleh filsafat tersebut. Maka pertanyaan saya, Prof, apakah tugas kita sebagai masyarakat ilmiah yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwasannya apa yang kita pelajari di bangku akademis bisa kita turunkan di masyarakat ilmiah? Demikian, Prof. Terima kasih. Kalau saya akan membuat perbedaan. Di satu pihak, tidak mungkin semua bahasa juga dalam rangka satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, semua bahasa wilayah, bahasa ilmu-ilmu tertentu yang dipakai dimengerti semua. Orang harus tahu istilah-istilah. Kalau dia tidak mengerti, ya dia tidak bisa ikut bicara. Dalam arti tertentu, bahasa ilmiah tentu tidak untuk semua. Tetapi ini bukan mengambang di udara. Kalau tidak mau kehilangan relevansi, implikasinya harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa, misalnya bahasa politik atau bahasa komunikasi yang relevan, dan sama dengan filsafat, ya filosof seperti Hegel misalnya, juga Heidegger, itu sulit dimengerti, tetapi akhirnya harus bisa dimengerti orang biasa. Kalau tidak, mereka bicara di dalam alam yang sendiri tidak relevan. Katakan saja seorang filosof seperti Marx yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Hegel. Hegel itu susah setengah mati ya. Saya kebetulan banyak mempelajari Hegel, susah setengah mati. Tetapi Marx bisa dimengerti sampai dia menciptakan suatu gerakan politik yang namanya komunisme. Jadi filsafat itu tidak boleh mutlak untuk bidang tertentu, tapi tentu semua bidang, termasuk agama, kita punya
saya sebagai teolog Katolik punya beberapa istilah agama yang orang Katolik biasa mungkin juga nggak mengerti. Tapi kalau tidak bisa saya terjemahkan, akhirnya saya ngabur itu. Ya itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Semoga terjawab. Bung Desem, selanjutnya sebelum nanti kita ke Bapak Batubara, kita terlebih dahulu ke Kak Sidik, silakan. Terima kasih Mbak Melisa. Selamat malam Prof. Magnis. Saya ada pertanyaan. Ya, pertama ya, positivisme logis dan Karl Popper itu kan berusaha menjawab, kalau saya tidak salah ya, mencari apa yang disebut sebagai ilmiah gitu. Misal kata Karl Popper itu, Marxisme dan psikoanalisa itu mengklaim dirinya ilmiah, berusaha mengklaim dirinya ilmiah. Tetapi berbeda dengan Einstein, ia nggak harus bilang bahwa teori relativitasnya itu ilmiah kan. Saya rasa bahwa baik Popper dan positivisme logis itu mencari apa yang ilmiah sebenarnya. Dan ternyata mereka pun gagal gitu. Popper pun gagal gitu untuk merumuskan itu. Lalu ada salah satu filsuf lain yang kita kenal dengan teorinya paradigma, yaitu Thomas Kuhn. Thomas Kuhn mengatakan bahwa sains itu nggak bisa dijalankan dengan memfalsifikasikan sesuatu, karena ada yang namanya paradigma sains normal gitu, yang mana kita harus untuk masuk ke dalam ranah sains atau melakukan pencarian terhadap hal yang ilmiah, itu kita nggak bisa langsung memfalsifikasi segala sesuatu kan. Kita harus kita harus mengakui prinsip-prinsip di dalam paradigma sains tersebut gitu. Itu pertanyaan saya. Lalu yang kedua, di Prancis ada yang namanya semiologi yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure gitu. Yang apa benar gitu? Wittgenstein 1 yang Tractatus Logica Philosophicus itu memiliki kesamaan dengan teorinya semiologi Saussure ini dengan adanya signifying dan signifier gitu. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Mengenai yang kedua, semiotika, itu kan Saussure hanya menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi di dalam segenap bahasa. Dia tidak mengajukan masalah yang oleh filsafat analitis diajukan, yaitu apakah bahasa itu masuk akal atau tidak. Di situ Karl Popper menurut saya sama sekali tidak gagal, tetapi kritik terhadap prinsip verifikasi oleh Popper itu sangat tepat. Popper itu kemudian di tahun 60-an terlibat di dalam debat hebat dengan Adorno, karena yang disebut perselisihan positivisme waktu itu antara Popper dan Arnold di satu pihak dan Adorno dan Habermas di lain pihak, di mana Adorno dan Habermas mengatakan bahwa seluruh falsifikasi itu terlalu sempit untuk mengerti arti bahasa yang juga punya segi dialektis. Saya tidak bisa masuk terlalu di situ, tetapi saya berpendapat bahwa prinsip falsifikasi Popper itu amat sangat membantu, asal diperhatikan yang dia sendiri tekankan dan yang lagi ditekankan oleh Wittgenstein kedua, bahwa yang menentukan rasionalitas bahasa apakah bisa dimengerti dan membuka suatu pembicaraan.
kalau dua orang membicarakan sesuatu, misalnya apakah Santa Monica lebih suci daripada Mother Teresa, itu bagi orang yang tidak percaya pada akhirat, ya tidak masuk akal. Tetapi bagi orang yang percaya, mungkin masuk akal. Dan Wittgenstein akan mengatakan, jangan mengatakan bahasa itu tidak masuk akal. Kalau saling mengerti, ya jelas terjadi suatu pengertian. Habermas sendiri menegaskan bahwa rasionalitas dan pengalaman kebebasan terjadi di dalam diskursus di mana kita ditanggapi secara terbuka. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Romo dan semoga menjawab ya Kak Asidi. Selanjutnya kita ke Pak Batubara, silakan. Selamat malam, Romo Magnis. Saya penggemar, salah satu penggemar buku-bukunya tentang Mark Lenin dan Mao. Saya ingin tanya, apakah Karl Popper dan Wittgenstein membahas tentang bahasa Arab, khususnya bahasa Arab yang digunakan di Al-Quran? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Jawaban saya adalah dua. Pertama, saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa. Yang kedua itu saya perkirakan tidak. Saya perkirakan tidak karena saya tidak membaca bahwa dia di Oxford dan di Cambridge pernah berhubungan dengan pemikir Arab, misalnya juga tidak bersentuhan dengan Islam. Jadi saya rasa Wittgenstein itu tidak ada, tapi yang benar adalah jawaban saya yang pertama, saya sebetulnya tidak tahu ya siapa. Mungkin ahli Wittgenstein bisa menjawab, oh ya ada tuh. Tapi saya kira tidak. Ya. Tapi saya kira bahwa yang dikatakan Wittgenstein tentang bahasa tentu juga berlaku bagi bahasa Arab. Jadi, dan itu juga berarti kalau misalnya orang Inggris atau orang Jerman yang tahu bahasa Arab mengikuti suatu pembicaraan antara dua orang Arab yang mengerti bahasa tapi merasa itu nonsens yang mereka bicarakan, Wittgenstein akan mengatakan kalau dua orang itu saling mengerti, itu suatu mainan bahasa yang masuk akal. Dan yang tidak mengerti itu mungkin tidak mengerti karena baru mendengar itu. Kalau dia sudah masuk dalam komunikasi dengan mereka itu, dia akan mengerti bahwa sesuatu yang mereka perdebatkan, yang dianggap nggak masuk akal itu ternyata masuk akal saja. Jadi di situ justru penting kita harus masuk ke dalam suatu wilayah pembicaraan, baru bisa mengerti mengapa mereka mengatakan, mengapa mereka menganggap sesuatu yang penting, yang kita tidak anggap penting, dan hal seperti itu. Ya. Itu jawaban saya. Baik, ya, menarik sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih jawabannya, Romo. Dan ini ada pertanyaan yang minta dibacakan saja dari Kak Flaviantius Febriano Iko. Ini tidak bisa bertanya langsung, mohon maaf karena situasinya tidak kondusif. Baik, saya akan bantu bacakan. Mengapa saintisme lebih eksis daripada positivisme kalau sama-sama mendasarkan diri pada empirisme? Dan dalam hal ini pada amatan dan hal-hal yang dapat ditangkap oleh indera. Apakah karena ruang amatannya itu sendiri yang terbatas pada bahasa, atau karena positivisme sendiri yang kurang seksi? Terima kasih, demikian Romo. Kalau saya, pertanyaan ini sebetulnya tidak bisa dijawab, karena dua kata itu, saintisme dan positivisme, itu kata yang punya arti yang sangat luas. Jadi yang bisa dibicarakan kalau ada dua
ucapan, yang satu disebut dari saintisme, yang satu dari positivisme, yang bertentangan atau tidak punya hubungan. Tetapi kata positivisme itu kata yang luas. Kita bicarakan positivisme logis. Positivisme logis, ya ada juga positivisme quote, ada positivisme abad, neopositivisme segala macam. Saintisme itu sebetulnya hanya berarti kepercayaan amat besar pada hasil sains, di mana sains seperti di dalam bahasa Inggris dipakai untuk sains ilmu-ilmu alam. Dalam bahasa Jerman kata sains tidak dipakai, istilahnya itu Wissenschaft. Dan Wissenschaft itu bukan hanya sains, sosiologi itu juga Wissenschaft. Tapi bukan sains kalau saya tidak salah, sosiologi, psikologi bukan sains. Tapi tentu Wissenschaft, jadi ilmu pengetahuan, istilah Indonesia, ilmu pengetahuan lebih luas daripada saintisme. Saintisme selalu ada nada, mesti bisa diobservasikan, dicek, diukur, atau punya berat berapa gram dan sebagainya. Ya, jadi saya kira istilah-istilah terlalu luas untuk dengan tajam dibandingkan, itulah. Dan jangan dianggap terlalu penting istilah itu. Kalau orang datang, ini saintisme, ya nggak usah terlalu terkesan. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Romo dan semoga menjawab ya Kak Iko. Selanjutnya ada Bung Nurudin dan Bung Pasaribu. Keduanya sama-sama mahasiswa S3 yang tengah menempuh studi S3 dan berasal dari universitas yang berbeda namun di studi yang sama ya, studi filsafat. Kita akan ke Bung Nurudin terlebih dahulu. Seperti biasa saya melihat Bung Nurudin pada saat sesi diskusi saja, tapi pada saat pemaparan saya tidak melihat tadi. Ya, silakan Bung Nurudin. Sudah ada tadi. Oh, sudah ada. Saya nggak lihat tadi. Oke, silakan. Ya, selamat malam Romo Magnis. Senang bisa berjumpa kembali. Ya, menarik sekali. Saya ingin bertanya Romo. Tadi kan dijelaskan tentang soal positivisme logis dan lain-lain. Saya ingin tahu Romo, jadi kalau pasca Wittgenstein sendiri itu perkembangan filsafat analitik seperti apa ya? Pasca Wittgenstein yang kedua itu apakah filsafat analitik itu bentuknya sekarang seperti apa Romo pasca Wittgenstein tadi? Jadi kan sudah ada Popper dan lain, kemudian kan ada Wittgenstein, kemudian Wittgenstein melakukan kritik. Nah sekarang kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah masih ngotot seperti lama itu atau sudah nggak berubah gitu yang zaman sekarang? Yang pertama Romo. Nah yang pertanyaan kedua saya, kalau dalam filsafat kontinental itu bahasa itu dipahami seperti apa Romo? Dalam kontinental, tidak dalam kerangka Wittgenstein dan lain, tapi tadi kan Romo bilang filsafat analitik tidak terlalu berkembang kecuali di Amerika dan Inggris. Kalau di Eropa yang lain kan berarti kontinental itu pembahasan soal bahasa itu seperti apa Romo? Nah yang terakhir saya pernah dengar Karl Popper itu pernah mengkritik evolusi ya. Katanya evolusi ya, Karl Popper itu. Ya, Karl Popper Romo. Popper. Ya, Karl Popper pernah mengkritik evolusi, katanya evolusi itu tidak bisa difalsifikasi. Jadi dia lebih tepat disebut sebagai metaphysical research program katanya. Bukan teori yang bisa difalsifikasi, walaupun katanya ada yang bilang karena Karl Popper kemudian ditekan-tekan, kemudian dia meralat jawabannya. Kalau menurut pandangan Romo Magnis sendiri, apakah evolusi itu bisa difalsifikasi atau tidak? Karena dulu Popper pernah mengatakan itu tidak bisa, sehingga itu tidak bisa disebut sebagai scientific itu sebenarnya, itu lebih pada metafisik itu sebenarnya. Bagaimana pandangan Romo? Terima kasih. Nah, yang dikatakan Popper itu yang kemudian dia tarik kembali tentu agak bodoh itu. Jadi teori evolusi itu kan sekurang-kurangnya dalam tahap yang sekarang pada permulaan abad ke-21 itu dibenarkan oleh fakta-fakta yang menunjukkan sesuai dengan urutan waktu, ada urutan bentuk organisme, bahwa itu dikatakan
bahwa organisme itu misalnya munculnya burung pertama sesudah sebelumnya ada reptil. Teori evolusi mengatakan dengan cukup banyak evidensi bahwa burung berkembang dari reptil. Kalau itu ditolak, harus mengatakan burung itu mendadak lahir dari udara kosong atau lebih cepat diciptakan oleh Tuhan. Begitu. Sesudah Tuhan menciptakan reptil, jadi teori evolusi sebetulnya memenuhi syarat Popper bahwa data-data yang semua bisa difalsifikasi dan tidak jadi difilsafat karena berdasarkan observasi, itu paling masuk akal dengan teori evolusi. Itu sebabnya tidak ada orang kecuali atas dasar suatu dogma agama yang masih menyangkal evolusi. Yang betul adalah bahwa apa yang mendorong evolusi masih jauh dari jelas. Jadi di situ saya kemarin dulu menjelaskan, Darwin tidak menjelaskannya. Lalu mengenai filsafat analitis, sejauh saya lihat filsafat analitis itu it's over, sudah lewat. Kan di filsafat abad ke-20 ada filsafat analitis, ada filsafat kritis, jadi dipengaruhi oleh Marx, Horkheim, ada orang segala macam, ada fenomenologi, ada juga neotomisme yang sekarang tidak lagi begitu berkembang. Kemudian datang teori-teori seperti yang bisa dimasukkan dalam postmodernisme, ya di situ data kuat dari filsafat analitis, perhatian pada bahasa yang masuk akal dan tidak, itu diterima oleh semua. Jadi filsafat analitis tidak percuma, tapi akhirnya seperti saya tutup ceramah saya tadi, much ado nothing, akhirnya Wittgenstein sampai kesimpulan asal bicara sesuatu yang bagi yang bersangkutan masuk akal, itu sesuatu yang rasional. Jadi filsafat analitis bagi saya it's already over. Itu juga di Amerika dan di Inggris, tetapi tentu tuntutan mengenai ketetapan bicara, jangan ngawur begitu saja, itu diambil alih dari filsafat analitis. Itu kelihatan tidak seluruhnya salah, hanya terlalu luas. Lalu filsafat bahasa, ya tentu ada yang di luar filsafat analitis. Tadi ada teman yang menyebutkan Saussure, lalu tentu di filosof besar hermeneutika, Gadamer orang Jerman, Heidegger juga bicara tentang bahasa. Jadi bahasa itu suatu unsur kemanusiaan antara manusia sangat penting. Ada banyak sekali bicara tentang bahasa. Dan pertanyaan dari filsafat analitik agar kita memperhatikan supaya bahasa kita bukan nonsens, masuk akal, itu tentu di latar belakang selalu ada seorang filosof sekarang di dalam subconscious sadar akan kritik Popper, Wittgenstein dan sebagainya, itu sudah masuk katakan kemampuan filosofis bahwa orang sadar bahwa bahasa harus dilakukan dengan perhatian, tidak seenaknya, karena kalau seenaknya lalu ngawur juga. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Romo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bung Nurudin. Selanjutnya, sebelum kami kembali mempersilahkan ke Bung Desem ya, tapi sebelum Bung Desem nanti kami akan lebih dulu mempersilahkan Pak Agus, dan sebelum Pak Agus ke Bung Pasaribu terlebih dahulu. Ya, silakan Bung Pasaribu.
Selamat malam Romo. Yang saya Selamat malam hormati. Papa Saribu. Ya, Romo. Terima kasih. Mohon izin Oh, bertanya. ini ya silahkan. Ya. Mukanya nggak kelihatan. Eh, Nah saya- sekarang ya boleh saja pakai kacamata, tidak apa-apa. Silahkan. Terima kasih. Romo, ini saya hanya mengkonfirmasi aja nih memori dulu belajar. Yang pertama, jika dibandingkan dengan Kant, apakah apa yang saya rangkum ini bisa diterima gitu? Yaitu jika Immanuel Kant melihat ketidakmungkinan objek di luar ruang dan waktu, maka Wittgenstein itu menggambarkan ketidakmungkinan itu memikirkan objek tanpa konfigurasi. Apakah bisa begitu, Romo? Nah, terus yang berikutnya, saya merasa dari kesan yang saya tangkap dari uraian Romo yang begitu runut, filsafat Wittgenstein itu selalu terukur. Selalu apa? Terukur Romo. Terukur. Ya, terstruktur. Oh, Terstruktur. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kita mengerti atau bagaimana kita bisa mengerti analogi Wittgenstein ini ya dalam kestrukturan itu ya, mungkin ini harus disusun ulang kalimatnya. Ya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, Romo, jika tadi dikatakan sesuatu yang tak terbahasakan itu lebih baik diam. Sesuatu yang tak terbahasakan lebih baik diam. Apakah Wittgenstein di sini juga berbicara tentang konsep Allah menurut dia gitu? Nah, terakhir sekali itu saya pernah mendengar bahwa Wittgenstein itu juga memberikan kritik kepada Santo Agustinus dan Descartes. Kalau memang itu Descartes. Ya, kalau memang ada benar itu begitu, apa ya yang dia kritik ya terhadap mereka? Ya. Terima kasih, Om. Nah, saya mulai dengan terakhir. Saya tidak pernah dengar itu, jadi saya tidak tahu. Itu mungkin saja sulit bagi saya untuk melihat konteks Wittgenstein. Tapi kalau dia membaca Augustinus, ya bisa saja. Descartes sangat amat berbeda dari Augustinus. Ya. Kalau dengan Kant, bedanya begini. Jadi Kant bicara tentang pengertian. Wittgenstein tidak bicara tentang pengertian. Dia bicara tentang bahasa dengan arti kata. Jadi dia tidak Kant yang mengatakan pengertian misalnya berarti bahwa kita dapat input dari panca indera yang dicurahkan ke dalam kategori-kategori sehingga lalu kita mengetahui yang kita lihat itu apa. Misalnya itu kursi dan bukan meja atau seperti itu. Nah, Wittgenstein tidak membicarakan itu. Dia membicarakan apakah bahasa yang kita pakai itu punya arti atau tidak. Itu masalah filsafat analitis. Dan yang diselidiki di situ tidak begitu masing-masing kata, melainkan kalimat yang dibentuk dengan kata itu. Jadi bukan burung gagak apa masuk akal, tapi burung gagak itu hitam. Semua burung gagak itu hitam itu dengar. Atau semua rumput memuji Tuhan itu. Nah, kalimat seperti itu jadi tidak mempersoalkan Tuhan, tapi omongan tentang Tuhan dipersoalkan oleh filsafat analitis. Jadi itu memang perbedaan yang filsafat bahasa dengan filsafat yang langsung mengenai objek. Ya,
Misalnya Heidegger tentu sangat memperhatikan bahasa, tapi itu bukan filsafat bahasa. Dia filsafat mengenai realitas yang memang dia sangat sadar ditangkap dalam bahasa. Lebih dari filosof dulu sadar. Dan begitu juga filosof-filosof lain. Lalu apa ada yang belum saya jawab itu? Pertanyaan kedua tadi Apakah saya. Wittgenstein ketika mengatakan sesuatu yang tidak terbahasakan lebih baik diam itu, dia juga berbicara tentang konsep Allah. Oh itu. Nah, itu terus terang saja, saya memang bukan ahli Wittgenstein. Saya tidak tahu apakah Wittgenstein bicara tentang Allah. Saya juga tidak tahu dalam philosophical investigations apakah ia khusus membicarakan bahasa religius. Ya. Yang jelas dia sendiri pada akhir hidupnya dibaptis dan dia orang dengan sikap-sikap etis yang sangat kuat dan mengagumkan sebagai orang kaya yang melepaskan kekayaannya, kemudian sederhana kerja sebagai tukang kebun. Bayangkan beberapa tahun itu tukang kebun, saya kira di Tirolia, di Austria itu dia begitu. Tapi apakah pernah bicara? Saya memperkirakan bahwa Wittgenstein akan menghindar dari bicara itu, bukan karena takut atau sebagainya, tetapi karena secara filosofis barangkali dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Romo. Ya. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Agus Hartono. Silakan. Ya, terima kasih Bu Minci. Selamat malam Romo. Maaf saya off-cam ya, karena habis operasi. Saya mau tanya itu, kalau ada periode pemikiran filsafat analitik, berarti kan juga ada periode pemikiran yang bersifat kontinental. Nah, produk-produk filsafat kontinental itu seperti apa? Contohnya pemikir-pemikir siapa? Terus terkait dengan pasca Wittgenstein itu sebagai filsafat analitik, pasca sampai sekarang ini kira-kira perkembangannya lebih dominan ke memang arah analitik atau banyak macamnya. Terus lalu yang kedua itu kalau mungkin yang boleh saya tertangkap, mungkin mohon konfirmasinya kalau salah. Kalau menurut penangkapan saya, language gain yang Wittgenstein itu penerapannya menurut saya lebih bersifat universal di bidang apapun, termasuk agama. Jadi dari sini saya melihat maksudnya universal apa? Apa? Maksudnya universal apa? Universal artinya dipakai untuk segala bidang, termasuk agama, dengan memperhatikan teks dan konteks yang dibicarakan, misalnya mengenai alam, mengenai Tuhan, mengenai konsep-konsep wahyu, apa-apa. Mereka kita harus menghargai dalam pengertian mereka akan memakai language gain ya. Mungkin mohon konfirmasinya, benar apa salah itu. Jadi terima kasih. Pertama, filsafat kontinental itu tentu istilah yang harus juga dengan hati-hati. Yang dimaksud adalah bahwa filsafat Anglo-Saxon, filsafat kontinental itu yang ada di Prancis, di Jerman, di Italia, Spanyol, berhadapan dengan filsafat Anglo-Saxon di Inggris dan di Amerika. Inggris dan Amerika itu jauh lebih dipengaruhi oleh filsafat analitik. Filsafat kiri, Jerman jadi filsafat kritis, Horkheimer, Lukács, dan sebagainya. Mereka menganggap filsafat analitis itu agak dangkal karena
semula menghindar dari masalah. Wittgenstein akhirnya dalam philosophical investigations akhirnya menunjukkan sesuatu yang filsafat kontinental selalu sudah tahu, bahwa omong macam-macam hal bukan tidak punya arti hanya karena tidak bisa diverifikasi atau difalsifikasi. Jadi makanya saya tulis Much Ado About Nothing. Andai kata tidak ada filsafat analitis, apa kita kurang sesuatu? Saya kira memang ada kurang sesuatu, tapi tidak banyak. Yang kontinental berhubungan dengan masalah, misalnya masalah apakah bagaimana secara etis menilai perang atau sebagainya. Itu dalam filsafat lingkaran Wiener adalah pertanyaan tanpa arti. Itu memalukan hal seperti itu. Kita berhadapan dengan banyak masalah. Itu perbedaan. Jadi yang kontinental tentu memperhatikan yang analitis. Mereka saling memperhatikan, tapi menganggap itu agak, termasuk saya menganggapnya agak kurus itu. Suatu filsafat yang kurus. Lalu pasca Wittgenstein itu filsafat ordinary language. Peter Winch misalnya, lalu Austin, filsafat bahasa, how to do things with words, bagus. Saya sendiri juga banyak memakai Warnock untuk etika juga. Jadi filsafat sesudah Wittgenstein juga di Inggris kembali kepada masalah-masalah. Jadi yang seperti lingkaran Wiener itu ditinggalkan. Juga dalam etika, orang seperti Eyre, ditulis Eyre. Ada dalam buku saya, 12 tokoh filsafat etika abad ke-20. Etika macam itu akhirnya ditinggalkan, itu tidak punya banyak arti. Lalu ya universal, Wittgenstein akhirnya membuka atau dalam filsafat bahasa menunjukkan kembali bahwa bahasa boleh mengangkat apa saja. Asal dia akan dicek dalam tanggapan. Kalau orang omong dan tidak ada yang menanggapi, ya mungkin itu omong kosong. Tapi universal lalu hanya berarti filsafat itu, dan lebih tepat bukan filsafat tapi bahasa, boleh malah perlu mengangkat apapun yang mempunyai makna arti bagi kita manusia. Yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita persoalkan, pantesan diangkat dalam bahasa, pantasan lalu diangkat juga ke dalam filsafat. Tidak pantas seperti dikatakan pada permulaan oleh positivisme logis itu bahwa semua itu omong kosong dan filsafat harus dibersihkan dari kalimat yang tidak punya arti. Akhirnya menjadi kosong seperti Wittgenstein dalam Traktatus, dia melihatnya sendiri. Sekian tahun dia tidak berfilsafat karena merasa sekarang sudah selesai. Baru kemudian diangkat, dibawa ke Inggris, terpaksa mulai berfilsafat lagi, syukur karena dia lalu mengembangkan ordinary language philosophy. Itu. Terima kasih, Om. Ya, baik, selanjutnya sebelum saya membacakan pertanyaan dari Dr. Saka yang sudah disampaikan di kolom chat, kami ingin mempersilakan terlebih dahulu ke Bung Desem. Tadi sudah request ya. Silakan, Bung Desem. Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Bung Desem, suaranya belum terdengar sama sekali. Sekarang bagaimana? Ya, sudah terdengar. Silakan. Oke. Iya, Prof. Ada perkataan dari bangsa Jerman mengatakan 50 tambah 1% canda itu adalah serius.
dalam buku John Dewey dikatakan juga, how am I believe for the monkey next to me. Nah, sebagai orang, coba diulangi ini jelas. Yang pertama apa itu 50 tambah 1? Kenapa itu? ya, saya ulangi ya, Prof. Ya, diulangi. Ada perkataan dari Jerman mengatakan 50 tambah 1%, canda itu adalah serius. Itu. Yang kedua adalah John Dewey di dalam bukunya mengatakan, how am I believe for the monkey next to me. Nah, satu lagi kutipan yang saya ambil adalah dari buku Dr. Tagore Pangaribuan bahasa, di-compare dengan buku Karl Popper dengan judul Teamwork. Bahasa itu digunakan tidak sebagaimana mestinya bahasa itu diperlakukan. Sebagaimana tadi jawaban dari Prof tentang pertanyaan saya pertama, kaum akademis harus bisa menurunkan ilmunya ke masyarakat awam supaya terjadi peradaban. Memang Prof tadi sudah jawab. Sehingga pemikiran itu membuat saya berpikir, jika ada suatu keinginan sebagaimana kehidupan manusia mempunyai cita-cita dalam bermasyarakat, dalam peradaban. Mengingat apa yang dikatakan John Dewey, how am I believe for the monkey next to me, dengan perkataan Karl Popper dan bukunya Teamwork, bagaimana saya bisa optimis untuk berjuang suatu perjuangan dalam peradaban manusia, jika dibarengi, jika keadaan saya, situasi saya, dan agitatif. Sehingga apa yang disampaikan Prof tadi, saya lebih baik diam. Saya lebih baik diam jika tidak sepenuhnya bisa terwujud sebagaimana layaknya bahasa tersebut. Mohon tanggapannya, Prof. Terima kasih. Ya, saya harus mengakui saya tidak seluruhnya menangkap masalah ini. Pertama mengenai 50 plus 1 menjadi 51 bagi saya, masalahnya di mana? Bukan masalah, Prof, tapi bukan menjadi masalah, Prof, tapi kalau hitungan 50 tambah 1 berarti kan jika jumlahnya 1000, 50% tambah 1 berarti 51%, begitu maksudnya, Prof, mungkin. Itu yang saya dengar, saya baca. 50 plus 1 tidak menjadi 1000, itu sederhana. Apa kaitan antara 50 plus 1 dan 1000, saya tidak mengerti. Lalu mengenai the monkey next to me, ya apa dia bicara dengan monkey? Saya belum pernah punya monkey next to me karena tidak pernah ketemu dengan monkey. Tapi kadang-kadang saya ketemu dengan manusia yang dalam bahasa Jerman dijuluki Affe. Dan itu penghinaan. Dan reaksi tentu adalah malu kalau kita menganggap orang lain sebagai monkey. Dalam bahasa Jerman, Affe, monkey, ya saya tidak ada, di Inggris ada dua kata, ada ape dan ada monkey. Bahasa Jerman, Affe itu dipakai untuk menghina orang itu. Untuk bodoh. Jadi monkey next to me itu sama dengan mengatakan orang di samping saya itu seorang idiot yang menjengkelkan. Ucapan yang tidak terpuji menurut saya, ya. Jadi saya terus terang saja mengalami kesulitan menangkap apa yang persis menjadi masalah Anda itu, ya. Tapi ya udah, saya kira kita terus saya mau maaf itu bahasanya juga karena apa namanya secara teknis tadi selalu sedikit terpotong-potong, ya. Ya, Baik. saya kira yang berikut saja, Bu. Ya,
Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Dr. Saka, dan kami mohon maaf kepada Kak Joseph atau Bapak Joseph ya. Kami tidak sempat mengakomodir pertanyaannya karena waktu yang sangat terbatas. Baik, saya akan membacakan pertanyaan terakhir. Selamat malam Romo, terima kasih atas jawaban Romo. Mungkin ini terkait yang pertanyaan pertama. Saya setuju dengan jawaban Romo, memang kekhawatiran terhadap teknologi komputer, kuantum, dan AI banyak kita baca akhir-akhir ini. Apakah kekhawatiran tersebut menggambarkan much ado about nothing mengenai hari depan humanitas akibat bisa terjadinya kemungkinan proses evolusi buatan di laboratorium yang didorong oleh pemakaian komputer kuantum dan AI? Terima kasih. Demikian Romo. Ya, terima kasih Pak. Saya kira jawaban saya itu bukan much ado about nothing, melainkan much to worry about. Banyak sekali untuk khawatir. Saya sendiri berpendapat bahwa hal-hal yang disebut Bapak dan beberapa hal yang saya sendiri kadang-kadang angkat dalam membicarakan artificial intelligence, termasuk dengan ketidakmampuan umat manusia untuk menjamin kelanjutan lingkungan hidup alami, bukan much ribut about nothing, tetapi betul-betul much to worry about, banyak alasan untuk khawatir. Itu saja dari saya, jadi saya mendukung hal-hal itu mengkhawatirkan. Saya rasa tahun 2045 akan melihat beberapa kekhawatiran itu menjadi lebih dekat. Itulah, terima kasih. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Tadi sempat saya sampaikan pertanyaan dari Pak Joseph tidak sempat kami akomodir. Cuma bagaimana Romo? Ini satu penanya terakhir, apakah bisa diperkenankan untuk bertanya? Oh baik, ya silakan kepada Bapak Joseph. Pak Joseph, silakan. Terima kasih Kak Minci. Dan terima kasih juga Romo Magnis. Pertanyaan saya hanya dua, Romo, singkat saja. Apakah yang pertama, apakah bisa dikatakan bahwa Wittgenstein ini melampaui positivisme, Romo, dan membuka suatu ruang diskursus baru tentang komunikasi seperti yang dilakukan oleh Habermas? Dan pertanyaan kedua, saya mohon koreksinya, Romo. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, saya menangkap bahwa filsafat analitis ini adalah jalan tengah dari pertentangan aliran rasionalisme yang disampaikan Descartes dengan aliran empirisisme dari Hobbes dan Locke. Apakah ini benar, Romo? Dua itu saja. Terima kasih. Yang kedua, saya kira tidak. Saya kira filsafat analitis tidak mengenai hal itu. Itu lebih sudah diangkat oleh Kant, Immanuel Kant, yang tadi ditanyakan oleh saudara Pasaribu. Fokus pada bahasa itu belum kita lihat pada Descartes, Hume, dan sebagainya. Mengenai pertanyaan pertama, apakah Wittgenstein melampaui apa? Positivisme. Positivisme, tentu saja. Jadi Wittgenstein dalam Traktatus itu positivisme ekstrem yang sesuai, karena itu dia begitu dikagumi menjadi guru lingkaran Wina, padahal dia sendiri benci sama lingkaran Wina, karena Wittgenstein merasa dengan positivisme semua masalah beneran tidak terangkat. Lalu dia mengembangkan ordinary language philosophy yang mengatakan membicarakan hal-hal yang menurut positivisme picik tidak punya arti asal bagi kita punya arti. Jadi betul dia melampaui positivisme. Dan dia membuka ruang diskursus baru tentang komunikasi. Apakah iya, Romo?
Itu pun betul. Jadi dia mengatakan komunikasi itu tentu mengandaikan bahwa kita saling mengerti, saling menanggapi, karena itu juga perlu perhatian segala. Itu bisa dikembangkan. Tidak semua hal itu dikatakan Wittgenstein, tapi Wittgenstein itu terbuka ke arah itu. Dan ya misalnya kalau kita membaca buku-buku Austin, seorang murid Wittgenstein di saya kira Oxford, bisa juga di Cambridge, sangat mengesankan itu. Ya, saya kira begitu saja ya. Terima kasih, Romo Magnis. Baik itu. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi penanya terakhir dari Kak Joseph. Dan sebelum kami menutup sesi ini, Romo